Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abdul Aziz Baraja, sang pemburu benda kuno. Yang mana malam ini saya kemarin habis hunting, tadi juga habis hunting, dan ini saya mereview beberapa barang. Tadi pulang dari hutan sekitar siang, karena saya nginap di hutan kemarin, terus akhirnya saya siang karena di hutan tersebut akhirnya hujan, jadi saya akhirnya meluncur pulang, dan ternyata di Jombang pun tidak hujan lebat, ada gerimis kecil, akhirnya ya terang. Nah, ini saya mereview beberapa barang yang saya dapatkan kemarin sama tadi pagi. Nah, ini alhamdulillah saya menginap di sebuah hutan di perbatasan antara Nganjuk dan Bojonegoro, yang mana saya tidak sempat bikin film dikarenakan ya hutannya sangat lebat dan juga berisiko tinggi. Alhamdulillah saya mereview mendapatkan beberapa barang yang saya nilai sangat-sangat berharga sekali untuk mengungkapkan kebesaran sejarah bangsa kita, yang mana bangsa kita sangat luar biasa. Indonesia yang kita cinta ini banyak peninggalan yang luar biasa bersejarah, baik itu dari kerajaan-kerajaan kuno maupun kerajaan-kerajaan yang pertengahan. Ini saya dapatkan alhamdulillah beberapa barang. Ini saya review sebuah cincin. Nah, ini cincin ini seperti ini. Ini cincin saya dapatkan lah seperti ini. Kenapa tidak utuh? Ya, kami dapatkan kadang tidak utuh, ada yang utuh. Terus ini seperti ini putus juga, mungkin ini ada batunya hilang juga, ini putus tinggal segini. Ini sebuah cincin, nah bisa dilihat ini cincin, ini bekas putusannya, ini juga putus. Nah, ini zaman yang kuno sekali, zaman Kauripan, yang mana Kauripan memang di perbatasan itu pernah berdiri, maupun Angling Dharma sendiri pernah dipusatkan, ditaruh sama ayahanda untuk di daerah Bojonegoro. Nah, ini cincinnya. Ini juga ketemu sebuah cincin. Ini cincin yang indah. Nah, ini banyak cincin yang indah sekali, bisa dilihat pemirsa, dalamnya juga gini. Nah, ini juga cincin era Kauripan seperti ini, sangat bagus, sangat indah cincin tersebut. Nah, ini juga sangat kecil, jadi kita pakai. Nah, ini kelas bangsawan zaman dulu, bermotif yang sangat indah, banyak esoterik yang terkandung di dalamnya untuk mengungkapkan perasaan, jadi perasaan keadilan, ada juga perasaan untuk kederajatan di sini, seperti ini nuansanya. Dan ini diplate dengan bagus sekali. Nah, juga ini kemarin murid saya mendapatkan pedang buntung. Nah, ini saya juga mendapatkan sebuah pendekar pedang buntung, luar biasa sekali pedang ini, sampai mencapai Bojonegoro lah, seperti ini bapaknya. Ini juga era Kediri, sangat indah, sangat bagus sekali pedang buntung ini. Kalau bapak seperti ini, kalau ini
bulatan, belut, istilahnya belut. Nah, itu bisa dari Singasari. Jadi ini sebaya dengan Singasari karena zamannya sama. Hanya perbedaan dari belutan ini. Ketajaman juga, isoteri ininya lebih lebar. Juga insya Allah ini mungkin ada berpamor ya di dalamnya. Pelekatnya juga sangat bagus. Dan ini pelekat seperti ini gampang sekali dibersihkan. Karena apa? Pasir-pasir menempel seperti ini mudah sekali. Nah ini sudah istilahnya sudah bersih nih. Tinggal dianu sedikit sama air kelapa udah bersih semua. Ini sangat mudah. Ini ada bekas kayu nempel masih tertempel di peksinya seperti ini. Nah, jaga peksinya panjang. Ini memang papak seperti ini karena memang sebuah ada yang Singosari maupun dari Kediri menerbitkan seperti ini. Ini memang untuk berperang zaman dulu dan menjaga sebuah desa. Jadi ini ada tekuan seperti ini lebih gemuk, terus nekuk lagi. Ini ya gitu. Seperti ada tekuan dikit, terus dia melebar ke sini. Ini luar biasa dan ini ada seperti papaknya itu bukan pres kayak Singasari. Ini ada naik dikit di sini. Nah, ini era Kediri, pedang buntung. Semuanya ini untuk berperang dan waktu itu andai kata menghadapi tumbak ataupun apa, ini juga bisa menghadapi karena dari buntung ini dia ke arah kiri kanan permainannya luar biasa cepatnya. Nah, seperti ini. Ketajamannya juga masih sangat sekali tajam dan terpelihara di sungai tersebut. Ini saya dapatkan luar biasa, airnya deras di daerah tersebut, dari pegunungan dan hutan di daerah Bojonegoro, perbatasan Nganjuk. Ini luar biasa sekali. Sejarahnya panjang bisa nyampe ke situ. Karena pasukan-pasukan tersebut bukan satu dua yang bersenjata gini. Mungkin mencapai ribuan. Nah, seperti ini. Memang dibina khusus pasukan khusus. Dan dia ngepalai pasukan-pasukan. Ini permainan yang luar biasa. Kalau pedang sudah buntung gini permainan yang luar biasa. Nah, ini alhamdulillah satu lagi saya review sebuah katka yang indah. Ini sudah saya baca, ini terdiri dari perunggu katkanya ini. Ini juga era Kediri, di situ campur. Ada era Kediri, di sungai itu ada era Mojopahit. Tapi alhamdulillah beberapa potong ini saya menemukan era Kediri ini. Nah, ini ada macam istilahnya apa ya, kalau di ayam itu taji. Ya seperti itu. Jadi memang ini sudah copot handle-nya, juga mendaknya sudah copot, mungkin kena arus. Tapi alhamdulillah keadaan masih terpelihara rapi sekali. Katka ini mini, dimiliki seorang pangeran, dan baliknya alhamdulillah polos. Nah, ini juga ada sogokan ya, dari peksi ini mungkin kayak masuk gitu. Nah, juga ini ada kalenan, istilahnya kalenan. Ada geger belut ini. Nah, ini kalenan di sini. Nah, ini. Nah, mungkin di dalam sini ada ukiran, kita tidak tahu. Wong ini masih ada pelekat. Kita tidak paham apa ini ada ukiran di sininya. Apa di sini juga ada ukiran? Belum paham.
karena ini masih berpelekat dan keadaan masih sangat utuh. Ini luar biasa dari era Kediri awal. Ini luar biasa, Katgo kecil dimiliki oleh seorang pangeran besar. Nah, seperti ini. Ini Katga yang luar biasa, sebetulnya bagus. Dan mungkin handle-nya maupun sama mendaknya copot, kita tidak tahu copotnya di mana, kita melacak pun sulit ketemu. Nah, seperti ini. Memang nuansanya ini gemuk, ini mengecil, tapi ini sangat tajam sekali. Nah, ini jadi Katga yang untuk keluarga raja seperti ini. Ininya juga ada macam gundukan kayak gunungan. Nah, ini luar biasa, bagus sekali. Dan ini bahannya dari perunggu yang pilihan. Zaman dulu kalau memilih perunggu sangat pilihan. Dan mereka membuat gini ini tidak sembarangan, berpuasa dulu dan minta sama yang Maha Agung, sehingga barang tersebut betul-betul luar biasa sekali jadinya. Jadi bukan semacam tempat-tempatan zaman sekarang, pabrik atau apa ya, bisa jadi berpuluh-puluh dalam tempo berapa jam. Nah, itu dulu kalau nggarap seperti ini bisa berbulan-bulan, bahkan bisa tahunan mbak garap pusaka kalau empu-empu dulu. Apalagi sebuah Katga gini sangat sulit sekali, karena mereka dari bahan pun mereka sudah minta yang Maha Agung supaya diberi tuah dan diberi sesuatu kekuatan untuk nanti dipakai orang-orang besar, bermanfaat. Nah, seperti ini. Jadi makanya barang tersebut sangat luar biasa dan kita hormati sebagai budaya leluhur kita hormati, karena mereka juga sangat susah membuatnya. Kita sebagai bangsa Indonesia yang bangsa besar, kita menghormat sekali apa yang leluhur bikin untuk kita. Kita sangat hormati, kita sangat uri-uri budaya kita. Bangsa yang besar mengerti, menghormati budaya leluhurnya, dia akan menjadi besar. Seperti ini. Alhamdulillah nemu barang-barang yang sangat luar biasa dari empat ini. Nah, pemirsa, alhamdulillah ada temuan yang luar biasa sekali. Ini pemirsa, saya sampai hampir pingsan pemirsa. Ini saya ketemu, luar biasa sekali. Ini memang milik beliau, seorang raja, luar biasa. Seperti ini pemirsa. Ini pemirsa, ini sebuah apa ini? Bedok sigar jantung. Tapi aneh, luar biasa. Dan dia punya handle seperti ini. Ini pemirsa, bisa didekatkan, ini handle-nya. Nah, seperti ini. Ini saya close up biar jelas. Kadang ada para pemirsa ini yang mengkritik kita tidak berani, kita tidak berani mengekspos. Saya sangat berani. Kenapa tidak berani? Terus ada membandingkan saya sama anak angkat saya ya tertawa. Kalian yang istilahnya membanding-bandingkan sama anak angkat saya, ya kalian mungkin tidak tahu saya ini siapa. Nah, itu banyak orang-orang yang nyinyir, artinya zaman sekarang udah model lah, anak-anak muda nyinyir. Tapi ya saya tertawa membandingkan sama anak-anak
angkat saya, mereka yang berburu di seluruh Jawa Timur maupun dari Jawa Tengah itu merupakan anak angkat saya. Mungkin mereka-mereka ini tidak tahu, belum melihat video saya yang banyak, cuma satu video yang dilihat, lantas mereka mengkritisi. Ya saya alhamdulillah dikritisi, tapi coba lihat ini, kalian akan lebih paham. Lah ini, mana lagi yang kurang? Pemirsa yang masih istilahnya kurang jelas, mau mengkritisi, silakan. Saya pemburu, pemirsa yang belum kenal saya, sekali lagi saya beritahu, saya berburu hampir 40 tahun. Kalian yang mengkritisi saya tidak marah, cuman kalian harus mengenal saya lebih dekat, supaya kalian lebih dewasa, tidak bersifat kanak-kanak lagi. Dan ini di dalamnya apa? Saya betul-betul kelihatan ini ada kinata. Ini ada kinata, bisa jelas? Mungkin kalau di lampu terang bisa jelas ini. Coba lampunya diterang. Nah, ini ada kinata ini. Bisa lihat ya. Nah, ini bisa diperjelas lagi dengan lampunya. Lampu, tolong lampunya diperjelas. Ini ada kinata di dalamnya. Bisa terang? Nah, ini ada kinata, hanya tertutup oleh patina. Saya belum menggosok-gosok sama sekali. Ini bisa dilihat. Ini ada kinata yang tersembunyi. Di sini kehebatannya pusaka ini milik raja. Dan juga handle-nya ini juga belum saya gosok-gosok ini. Ini insya Allah campuran emas juga. Bisa dilihat para pemirsa. Ada juga cahaya emas tadi di antara handle-handle ini. Ini kelihatan para pemirsa, handle-nya ada emasnya, bisa jelas ya. Ini ada emas, belum saya gosok-gosok, belum saya olah sama sekali. Seperti ini pemirsa. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Ada semacam ini. Ini luar biasanya. Dan juga mendaknya juga emas. Ini mungkin di peksinya ini juga ada emas di sini, hanya tersembunyi. Saya belum gosok-gosok, belum ngolah sama sekali teman saya ini. Jadi kalau pemirsa ada yang mengkritisi, silakan datang, silakan melihat di tempat kami, bisa lebih jelas. Katanya tidak ada patina sama sekali, aneh. Apalagi membandingkan dengan anak saya. Ini sebuah keanehan. Jadi kalau mengkritisi orang ya tidak apa-apa. Saya suka aja. Tapi saya juga ingin Anda sekalian yang mengkritisi ini lebih dewasa lagi, bisa mengenal saya lebih dekat. Silakan datang di tempat saya. Kalau kalian ingin hunting, saya pelajari hunting gratis. Hunting gratis tanpa membayar, dan kalian bisa mengerti, oh hunting ini susah, bukan mudah. Gitu. Jadi ada orang mengkritisi orang, tapi tidak mengerti yang dikritisi. Itu sebuah keanehan. Harusnya mengkritisi itu mengerti apa keahlian saya. Misalnya saya mengkritisi orang, tapi saya tidak punya apa-apa, apa yang saya andalkan. Bisanya apa saya? Seperti itu. Mengkritisi sebuah pejabat, misalnya bagian hukum, tapi saya tidak ngerti hukum. Nah ini kebangetan sih.
Nah, kalau kita mengkritisi orang hukum, ya kita ngerti hukum. Nah, seperti itu. Ini umpama mengkritisi sebuah kebudayaan, Anda harus mengerti budaya, mengerti peninggalan bangsa kita, mengerti patina itu gimana. Nah, mengerti peninggalan leluhur. Apa kamu sudah? Jangan membandingkan ke orang lain, apalagi ke anak-anak didik saya, ke anak angkat saya. Nah, itu sebuah lelucon yang tidak lucu. Nah, seperti itu. Saya tidak marah, cuman maklum mengkritisi tidak mengenal sebuah kebudayaan itu seperti orang berjalan di waktu malam dan dia tidak tahu arah jalan, seperti itu. Mengkritisi sebuah hukum atau sebuah kebudayaan tapi dia tidak mengerti hukum, tidak mengerti kebudayaan, mengkritisi agamanya orang tapi dia tidak mengerti agama, tidak pernah bergaul sama agama. Nah, itu ya juga aneh. Mengkritisi apapun tapi dia tidak mengerti, itu juga aneh. Nah, seperti itu. Mengkritisi apapun di muka bumi, mengkritisi mulai tanaman tapi dia tidak ngerti tanaman, aneh lagi. Nah, seperti itu. Jadi dalam mengkritisi, wahai pemuda, saya beri penjelasan supaya kalian tidak marah. Saya senang dikritisi, tapi saya juga memberi kepintaran kepada Anda, yaitu sebuah pengetahuan yang Anda harus melengkapi. Kalau Anda mengkritisi sebuah tanaman, Anda harus mengerti tanaman. Anda mengerti pengobatan, Anda mengkritisi, boleh, Anda berarti mengerti soal obat-obatan, herbal atau apa. Tapi Anda tidak mengerti ke arah sana. Anda mengkritisi, mencemooh orang yang ahli herbal. Lah otomatis sebuah lelucon itu. Lah itu. Jadi Anda semua saudara saya sama bangsa Indonesia yang saya cintai. Luar biasa kalian mengkritisi, tapi Anda harus berpengetahuan. Anda mengkritisi kebudayaan kita, kebudayaan bangsa kita yang luar biasa. Anda harus mengerti budaya, mengerti peninggalan leluhur itu apa, maknanya kemana. Tiap bangsa kita ingin jadi orang besar, hormatilah peninggalan leluhur. Semua bangsa di dunia kalau tidak bisa menghormati para leluhurnya, dia tidak akan menjadi negara besar. Kalau ingin kita menjadi negara besar dan kita berjaya nantinya bangsa kita Indonesia, kita juga mengerti menghormati para leluhur kita yang kita cintai. Kalau saya sangat menyintai para leluhur, saya tidak bahas agama, tidak bahas apapun. Saya membahas, saya menyintai mereka, menghormati mereka, karena beliau semua sangat berusaha sekali untuk memintarkan kita, memerdekakan kita, sehingga kita merdeka, sehingga mempersatukan bangsa kita kayak Majapahit. Kita hormati, kita cintai. Mereka luar biasa peninggalan, maupun Kediri, maupun Singosari sekalipun, kita hormati. Mereka luar biasa, bersatu padu, membangun sebuah kerajaan untuk mempersatukan Nusantara. Akhirnya terwujud, yaitu dari kerajaan Majapahit. Tapi semua kerajaan itu berusaha untuk mempersatukan Nusantara. Itu tujuan kerajaan semua di Indonesia. Tujuannya ke situ. Bukan saling menundukkan lagi. Mereka ingin mempersatukan bangsanya, yaitu leluhur kita. Mereka sangat mulia dan peninggalan ini kita hormati. Jangan sampai dicemuhkan. Nah, ini. Jadi saya memberi wawasan seperti itu dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa sekalian di seluruh Indonesia. Apabila ada salah kata dari saya orang tua ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup sampai sekian. Assalamualaikum. Salam idik-idik, ojo kenal, ojo kenil.